Wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Masih di minggu ke-15, kita masih ada di modul ke-14. Tapi berbeda nih teman-teman, kalau sebelumnya di topik yang pertama, sekarang kita ada di topik yang kedua. Kalau sebelumnya kita mengulang lagi materi-materi yang ada di materi dari modul 8 sampai dengan modul ke-13 atau materi sebelum UAS. Sekarang kita ke kisi-kisi ya, kita ke kisi-kisi, kita langsung ke mencoba ke contoh soal nih teman-teman. Langsung ke contoh soal. Soalnya kayak gimana sih yang bakalan keluar pada saat UAS besok gitu ya. Ini yang akan kita bahas di topik ini. Oke. Teman-teman, sebelum kita ke contoh soal, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, soalnya itu besok berbentuk pilihan ganda. Akan ada 25 soal yang teman-teman akan kerjakan ya. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Oke, saya juga lupa belum menyampaikan lagi. Di slide ini nggak ada. Kemudian soalnya itu terbagi menjadi 3 varian soal. Dalam artian gini, ada soal mudah, ada soal sedang, dan ada soal yang sulit. Nah, itu teman-teman per poinnya beda. Kalau mudah itu kalau tidak salah 3 atau 4 ya. Kemudian kalau yang sedang itu 5 1 poinnya. Kemudian kalau yang susah itu 6 kalau nggak salah ya. Nanti saya takutnya salah kalau poinnya, tapi ada 3 gitu ya. Ada 3 tipe. Nah, kemudian si soalnya itu dibuat atau ya kalau misalnya saya itu bikinnya sebenarnya dibuat dari yang mudah ke sedang ke sulit. Nah, tapi kan nanti pas pada saat ujiannya saya nggak tahu nih, karena kan pasti akan keluarnya beda-beda ya. Yang jelas saya bikin 2. Kalau dari saya pribadi, saya bikin tipe A dan tipe B gitu ya. Kemudian teman-teman, UAS besok adalah UAS yang offline, artinya teman-teman datang ke kampus untuk mengerjakan soal-soal UASnya, namun dikerjakannya via online. Kalau tidak berubah berarti menggunakan Google Form seperti biasa. Nah, di sini ada save capture bukti pengerjaan. Oke, teman-teman, berdasarkan dari pengalaman yang sudah-sudah gitu ya. Kan suka ada yang komplain nih, saya udah ngerjain tapi nilainya tidak terekam sama si sistem gitu. Nah, makanya tolong teman-teman setelah selesai mengerjakan, tolong teman-teman di capture gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya ini akan membantu teman-teman jadi bukti kalau teman-teman sudah mengerjakan. Yang penting teman-teman tolong mengerjakan di jamnya, jangan di luar jamnya. Karena saya dapat konfirmasi kadang-kadang tuh kalau lebih 1 menit atau gimana itu nanti tidak terekam sama si sistemnya. Kemudian materi yang keluar adalah materi dari mulai modul 8 sampai dengan modul ke-13. Nah, kemudian dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu ini lebih banyak kalau saya bilang ini adalah soal teori. Seperti misalnya pengertian paragraf, macam-macam paragraf gitu ya. Syarat bentuknya paragraf itu ada yang syarat bentuk paragraf seperti apa, ada pengertian tema, topik gitu ya, tesis, tujuan kayak gitu-gitu. Nah, kemudian atau jenis-jenis tulisan seperti karangan ilmiah, karangan ilmiah, karangan semi ilmiah. Jadi nomor 1 sampai 15 itu lebih banyak yang bentuknya adalah pengertian, teman-teman. Yang bentuknya adalah pengertian-pengertian. Sedangkan ini teman-teman akan berbeda dengan yang selanjutnya. Sebentar, ini kok agak susah ya. Ini berbeda dengan yang selanjutnya karena Nah, kalau di nomor tadi kan nomor 1 sampai dengan 15 ya. Kalau di nomor 16 sampai dengan nomor 25 di 10 nomor terakhir itu lebih banyak kalau saya bilang lebih banyak praktek. Misalnya jenis teks ini termasuk dalam apa gitu ya. Paragraf ini
paragraf apa termasuknya deduktif kah, induktif kah gitu ya, atau paragraf ini ide pokoknya apa gitu ya. Jadi ditanyakannya nanti ada contoh abstrak tuh seperti contoh dari abstrak, ada jenis-jenis karangan gitu ya, ada menentukan jenis paragraf, ada menentukan ide pokok, menentukan tema dan juga topik. Jadi misalnya tema kesehatan nih, topik yang cocoknya, yang sesuainya apa, bagaimana gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang contoh dari pengertian gitu ya. Kalau pengertian kata lain dari paragraf apa sih? Ya, karangan mini misalnya. Terus paragraf memiliki fungsi untuk membuka sebuah membuka sebuah karangan ini ya. Apa sih? Misalnya paragraf pembuka. Kemudian tesis dalam sebuah karangan yaitu rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Jadi ini yang teori-teorinya. Ini contoh ya. Ini akan keluar apa enggak ya? Ya jelas yang enggak persis yang kayak gini, tapi yang bagian pengertian. Kemudian apa sih syaratnya menjadi paragraf itu menjadi baik gitu kan, memiliki kesatuan yang kompak. Nah, misalnya gini-gini nih teman-teman, jadi ada teks berikut merupakan tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Apa? Ya, ini adalah bentuk puisi, contoh dari karangan non ilmiah. Terus, nah misalnya ini paragraf berikut termasuk paragraf ratusan warga mengalami keracunan. Musibah itu terjadi 6 jam setelah mereka menikmati hidangan dalam hajatan sunatan di rumah Slamet Riyadi. Warga desa Cumbuk Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekitar 200 penduduk dari beberapa desa dibawa ke rumah sakit di puskesmas. Tak ada korban meninggal dalam musibah itu, termasuk bentuk ya naratif nanti kayak gitu ya. Nah, atau ini kalau ini ditanyakan letaknya, paragraf ini merupakan paragraf yang gimana? Setiap orang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami kehidupan di dalam keluarga, meskipun keadaannya berbeda-beda. Wujud cinta kasih orang tua adalah membina anaknya dengan baik. Ya, ini adalah bentuk paragraf yang deduktif. Ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, kalau ini ditanya mana yang sesuai. Zaki seorang atlet yang multi talenta. Selain menjadi atlet olahraga voli, Zaki juga seorang fotografer yang sering pergi ke berbagai tempat yang indah untuk mengambil foto. Bakat yang dimiliki Zaki dalam olahraga voli pernah mewakili juara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman sekampungnya. Bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain, justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Apa nih ide pokok yang tepat? Ya, Zaki yang multitalenta sebagai atlet dan seorang fotografer ya. Itu teman-teman, walaupun saya di sini nggak masukin contoh tema atau topik, nanti tema dan topik itu keluar ya. Jadi seperti ada tema kesehatan, mana nih yang cocok, nanti teman-teman tinggal milih. Atau ada topik ini, mana tema yang cocoknya. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Besok ujiannya. Good luck ya untuk ujian akhir semesternya. Nanti setelah ini jangan lupa teman-teman ke Smart Learning menyelesaikan Smart Learning di modul yang terakhir yaitu modul 13. Kemudian jangan lupa menyelesaikan tugas mandirinya juga. Dan jangan lupa nanti pada saat UAS teman-teman mengumpulkan karangannya, teman-teman dikumpulkan ke saya. Saya lupa sih udah bilang atau belum, dibuat dalam bentuk di kertas folio bergaris dan juga ditulis dengan tulisan tangan, bukan dalam bentuk printan ya. Oke teman-teman, terima kasih kerjasamanya atas proses pembelajaran selama 1 semester ini. Kita ketemu lagi di next video atau kita ketemu lagi pokoknya di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.